lalu memilih kritik dan mudah menyerah. Growth mindset memiliki keyakinan bahwa kemampuan dapat dikembangkan melalui usaha, pembelajaran, dan Ya, pengalaman. yang bagus ya, biar ada like tuh di YouTube saya. Melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar. Nah, peran growth mindset dalam resolusi konflik. Yang pertama, lalu lebih terbuka terdapat masukan yang mampu menemukan solusi saling menguntungkan. Kemudian investasi pola pikir dapat meningkatkan empati dan kemampuan komunikasi seseorang. Kemudian mengubah konflik dari hal destruktif menjadi sarana pertumbuhan pribadi dan sosial. Lalu fokus pada solusi komunikasi terbuka, bukan pada pembenaran dan atau penyalahan. Selanjutnya, pengaruh pola pikir dalam organisasi. Yang pertama, peran pemimpin dengan growth mindset mampu menjadi mediator yang adil dan inspiratif, tidak melihat konflik sebagai ancaman, melainkan peluang untuk memperbaiki sistem dan meningkatkan kolaborasi, menggunakan pendekatan partisipatif dan empatik dalam menyelesaikan masalah, mendorong diskusi terbuka atau mencari akar masalah dan merumuskan solusi yang saling menguntungkan. Yang kedua, budaya organisasi yang mendukung. Organisasi yang menghargai inovasi dan toleransi terhadap kesalahan lebih mudah menumbuhkan growth mindset. Menekankan pembelajaran berkelanjutan atau continuous learning culture membuat individu lebih adaptif dan berorientasi solusi. Strategi membangun pola pikir dan implementasi. Strategi membangun pola pikir positif atau individu refleksi diri mengenai dan menentang pola pikir yang membatasi diri, misalnya rasa takut gagal, menganggap kritik sebagai umpan balik konstruktif untuk perbaikan diri, fokus pada proses, menghargai setiap langkah dan kemajuan kecil menumbuhkan keturunan. Yang kedua, implementasi dunia nyata. Pendidikan menanamkan growth mindset melalui penilaian berbasis proses, bukan hanya hasil akhir. Dunia kerja, pelatihan berfokus pada komunikasi, empati atau memahami emosi rekan kerja, serta penyelesaian konflik kolaboratif. Ya, sebelum kesimpulan, nah tadi sudah dibahas mengenai pola pikir. Nah, pola pikir ini dalam terjemahan bahasa Inggris sering juga disebut sebagai mindset. Mindset ini apa? Berarti dapat dikatakan sebagai kumpulan dari berbagai pola pikir yang dibentuk oleh manusia akan mempengaruhi manusia bagaimana cara bertindak, cara mengambil keputusan, lalu mempengaruhi terhadap bagaimana manusia mengolah informasi, lalu mengembangkan ilmu pengetahuan, lalu menciptakan dan mengembangkan teknologi. Nah, ini semua bisa dilakukan apabila manusia mampu menciptakan pola pikir yang efektif. Nah, pola pikir yang efektif ini pasti pertama berbasis kepada struktur berpikir. Nah, bagaimana struktur berpikir? Yaitu menciptakan berpikir berdasarkan sistem, yaitu berdasarkan sebab akibat, atau berdasarkan dari nilai urutan atau kronologis, berdasarkan atas suatu kejadian, fakta, informasi, dan lain sebagainya. Nah, misalnya contoh, kalian melihat suatu berita, katakan sekarang berita yang sedang viral, yaitu sedang hampir terjadi perang antara China dengan Jepang, di mana Perdana Menteri Jepang mengatakan bahwa apabila China itu mendesak untuk masuk ke wilayah Taiwan, maka Jepang bisa mengambil sebuah tindakan militer
untuk memasuki kawasan Taiwan dalam membantu apabila terjadinya perang Cina. Nah, akhirnya dari sini Cina nggak suka dengan pernyataan Perdana Menteri Jepang sebagai bentuk provokator. Nah, permasalahan antara Taiwan dengan Cina ini beranggapan bahwa ini masalah internal yang tidak boleh dicampuri dengan negara lain. Nah, kalau kita berpikir secara sistematis, maka kita dari informasi itu kita bisa telusuri. Misalnya contoh, mengapa bisa terjadi perang antara Cina dengan Taiwan? Yang kedua, mengapa konflik ini berkepanjangan? Nah, yang ketiga, apa dampaknya bagi negara-negara di dunia apabila terjadi perang meletus antara China dengan Jepang? Lalu, adakah pengaruh dan dampak yang dialami terhadap perekonomian dunia? Apakah perekonomian dunia apabila terjadi dua kekuatan ini perang bisa mengakibatkan terjadinya misalnya krisis ekonomi global? Nah, yang ditandai misalnya semakin menurunnya nilai ekspor, nah semakin menurunnya nilai impor, mata uang menjadi semakin melemah kurs. Nah, lalu bisa menyebabkan ketidakstabilan nilai dolar. Nah, lalu apakah berdampak bagi Indonesia dalam perekonomian negara berkembang, di mana kita masih ada ketergantungan terhadap negara luar dalam menggerakkan perekonomian kita berupa penanaman modal asing atau PMA. Nah, inilah contoh berpikir secara terstruktur, sistematik, sebab akibat. Jadi ketika kita melihat suatu berita, bukan hanya mengetahui, oh terjadi perang antara Cina dengan Jepang, ya sudah, selesai begitu saja. Tapi kalau kita berpikir secara sistematik, kita bisa menguraikan mengapa terjadi perang, apa ini konflik secara historikal, ataukah hanya konflik secara wilayah dalam perebutan. Lalu kalau ini perang berkepanjangan bagi krisis ekonomi global, ada nggak dampaknya bagi ekspor, impor, kurs, lalu bagi negara berkembang di Indonesia bagaimana dampaknya? Nah, apakah nanti akan bisa memperlambat ekonomi global dalam hal sektor real, sektor jasa, lalu daya beli masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, inilah berpikir secara sebab akibat. Nah, lalu bisa berdasarkan dari fakta. Nah, misalnya contoh tadi konflik yang sedang viral, konflik misalnya tadi Jepang dengan China. Nah, secara fakta kita bisa melakukan upaya dalam berpikir secara terstruktur. Seperti, apakah perang ini juga dipicu dengan misalnya peristiwa masa lampau yang diakibatkan pada saat itu Jepang melakukan penjajahan terhadap keseluruh negara Asia termasuk China dan Indonesia. Apakah ini merupakan dendam terhadap masa lalu yang diakibatkan karena Jepang ingin memperluas negaranya dalam bentuk penjajahan imperialisme? Karena Jepang dulu menganut sebagai negara matahari terbit, yaitu ingin tampil menguasai negara-negara Asia sebagai bentuk upaya kolonialisme. Nah, apakah ini diakibatkan faktor pemicunya? Faktanya masa lalu atau kronologisnya. Nah, ini bisa dikumpulkan dengan berbagai fakta-fakta nilai sejarah. Nah, apakah ini dari sini maka bisa berakibat pada masa sekarang ini, di mana perang ini terjadi karena dendam masa lalu yang dipicu faktor perebutan wilayah. Nah, ini berdasarkan struktur berpikir, berdasarkan fakta. Nah, lalu bisa kita melihat dari urutan kronologis. Nah, seperti apakah dari peristiwa masa lalu ini juga dipicu terjadinya berbagai hal sehingga mengakibatkan pecahnya perang pada saat ini. Misalnya contoh dari penjajahan masa lalu. Nah, apakah juga dipicu akibat adanya penindasan yang dilakukan Jepang pada penguasaan berbagai wilayah di Cina. Lalu setelah itu kita lihat dari faktanya, misalnya, ataukah karena dinilai misalnya
Jepang itu negara sekutu yang diakibatkan kalah Perang Dunia Kedua, akhirnya mau tidak mau harus mengikuti berbagai keinginan Amerika Serikat seperti terjadinya perang pemicu. Nah, karena terjadinya perang dingin atau perang dagang antara Cina dengan Amerika, akhirnya terbawa sekutunya seperti Jepang harus membantu Amerika. Apakah ini diakibatkan hal tersebut? Nah, ini berdasarkan dari urutan kronologisnya. Nah, lalu apakah ini diakibatkan juga misalnya karena ideologi dari kedua negara yang saling bertentangan di antara dua kekuatan besar, yaitu Blok Barat dengan Blok Timur, di mana Blok Timur itu masih kuat dipegang oleh Cina sebagai paham komunisme. Nah, sehingga ini dua kekuatan yang besar memicu terjadinya perang yang diakibatkan Jepang ikut campur sebagai sekutu. Nah, ini berdasarkan dari urutan kronologis. Nah, inilah berpikir berdasarkan dari struktur berpikir. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Nah, struktur dalam berpikir itu bukan hanya kita menghafal. Misalnya contoh menghafal apa? Waktu kalian masih sekolah di SD, SMP. Nah, ini masih taraf menghafal. Nah, belum untuk membangun pola berpikir. Pola berpikir mulai diperkenalkan pada saat di SMA, lalu dipertajam pada saat kuliah, mengikuti program S1, S2, dan S3. Nah, sehingga mulai untuk berpikir secara terstruktur atau sistem. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya, contoh belajar sejarah tentang perang di Ponorogo. Perang di Ponorogo. Nah, kalau SMP dengan SD apa diajarkan? Oh, perang di Ponorogo tahun sekian dengan tahun sekian, dipimpin oleh sekian, oleh tokohnya ini, dibantu oleh tokohnya ini, pemicunya ini dan ini. Berlangsung dalam jangka waktu yang lama, akhirnya di Ponorogo kalah, diajak berunding, terus ditangkap, dibuang, udah selesai. Nah, tapi kalau kalian sudah di SMA dan di kuliah, bukan lagi seperti ini, tapi diajak berpikir berbeda, seperti kenapa bisa terjadi perang di Ponorogo? Nah, diakibatkan misalnya lahan leluhurnya diambil. Sedangkan kalau lahan leluhurnya tidak diambil, apakah timbul pemicu perang di Ponorogo? Nah, ini berpikir secara terstruktur atau sistematik. Lalu diajak berpikir, kalau seandainya tidak ada pengkhianatan, apakah di Ponorogo bisa memenangkan peperangan dan mengusir penjajah dari kepulauan Pulau Jawa sehingga kekeratonan yang dipimpin oleh Sultan Agung menjadi kuat? Nah, ini dia, berpikir secara terstruktur. Nah, berpikir secara terstruktur, ini ada metodenya. Nah, caranya apa? Metodenya bisa dengan menggunakan 5W 1H. Nah, seperti apa berpikir secara 5W 1H? Misalnya kalian mempelajari sekarang pola berpikir, kalian bisa dimulai dari W. Mengapa pola berpikir itu perlu dipelajari? Yang kedua, mengapa pola berpikir ini menjadi bagian dalam mata kuliah kreativitas dan pengembangan diri? Yang kedua, mengapa pola berpikir ini perlu ada di dalam pendidikan? Nah, yang ketiga, apakah pola berpikir ini bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari? Apakah pola berpikir juga bermanfaat dalam pengembangan nilai kemampuan, potensi, keahlian, keterampilan, dan lain sebagainya? Nah, lalu kapan saat yang tepat mengembangkan pola berpikir? Dan bagaimana pola berpikir ini mampu dikembangkan secara berkelanjutan? Nah, ini dia. Misalnya contoh mempelajari pola berpikir. Lalu kita bisa berpikir 5W1H, misalnya di mana kita akan berupaya untuk mengembangkan pola berpikir. Dan bagaimana upaya-upaya yang kita bisa lakukan. Nah, ini dia. 5W1H.
Nah, lalu apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita bisa misalnya mencoba untuk berdialog dengan buku, seperti mengkritisi. Nah, mengkritisi suatu buku atau informasi. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya yang sedang viral sekarang tentang misalnya pengangkatan Soeharto menjadi pahlawan nasional. Nah, ini kita bisa ambil contoh ini untuk menciptakan pola berpikir secara terstruktur, mengkritisi suatu informasi dan buku. Nah, contohnya pertama, dengan adanya pengangkatan pahlawan Presiden Soeharto menjadi pahlawan nasional, apakah berdampak terhadap nilai kehidupan generasi muda dalam mempelajari misalnya sejarah? Nah, yang kedua, kita bisa mengkritisi dengan diangkatnya pahlawan sebagai Soeharto, apakah berakibat buruk terhadap kejadian sejarah masa lampau terhadap kejahatan manusia yang pernah dilakukan Pak Harto misalnya Mei 1998. Nah, ini ya, mengkritisi suatu informasi atau buku. Yang ketiga, nah, apakah dengan adanya jasa-jasa Pak Harto sebagai presiden di masa lalu seperti Bapak Pembangunan, lalu sebagai Bapak yang telah meningkatkan ekonomi stabilitas, apakah ini juga disebut sebagai jasa ataukah kewajiban sebagai seorang presiden? Nah, dalam mensejahterakan suatu negara dalam berbagai pembangunan. Nah, ini dia, berpikir secara kritis. Nah, ketika kita berpikir secara kritis, apa nih manfaatnya? Nah, atau tujuannya? Kira-kira. Nah, ada yang mau ngasih pendapat nih, kalau kita berpikir secara kritis, misalnya kita membaca buku, bukan sekedar kita baca aja, kita tahu informasi, tapi kita coba berdialog, mengkritisi dari sebuah buku, dari kajian-kajian tersebut. Pemikiran jadi luas. Oke, betul. Pemikiran lebih luas. Kita bisa menilai dari berbagai aspek. Seperti contohnya, misalnya Bung Karno. Sekarang kan Bung Karno katanya diperdebatkan terhadap masyarakat mengenai jasa-jasa dia sebagai proklamator. Nah, kita bisa mengkritisi. Misalnya, apakah benar bahwa Bung Karno itu dulunya menjadi tokoh dalam Romusa yang katanya menindas bangsa sendiri. Nah, apakah benar atau tidak? Kalau itu terjadi, apakah murni dari keinginan Bung Karno? Apakah ada maksud dari tujuan tertentu yang ingin diangkat sebagai bentuk ingin meningkatkan nilai nasionalisme? Nah, ini sebagai bentuk strategi Bung Karno. Nah, sehingga ketika ada informasi yang tidak lengkap, kita bisa mengkritisinya sambil mencari fakta dan informasi yang sesungguhnya. Nah, jadi dengan kata lain apa? Tidak mudah untuk dibohongi dari sebuah informasi yang digiring terhadap sebuah opini tertentu. Nah, ini dia, sehingga mampu berpikir secara luas dan mampu menilai dari berbagai aspek. Nah, apalagi tujuan berpikir secara kritis, terstruktur berdasarkan pola, sebab akibat, fakta, data, kronologis, urutan informasi, dan lain sebagainya. Apa nih? Dapat meningkatkan nilai kreativitas. Nah, kreativitas, inovasi dalam berpikir. Tidak gampang termakan hoax. Oke, betul. Tidak gampang termakan hoax sehingga mampu menilai dari berbagai aspek. Betul, sudut pandang. Jadi ketika kalian mendapatkan informasi tidak ditelan secara mentah-mentah, bulat-bulat, tapi masih bisa dikritis ya, apakah benar informasi tersebut, apakah informasi tersebut hanya politik supaya menggiring suatu opini sehingga nanti mendukung dari suatu golongan atau aliran tertentu. Apakah benar-benar informasi itu disajikan secara murni berdasarkan fakta dan sejarah untuk mengungkapkan bahwa ini loh sesungguhnya informasi yang sebenarnya, sehingga membuka mata masyarakat sebagai
bentuk bahwa inilah fakta sejarah yang sebenarnya tanpa adanya rekayasa politik misalnya. Nah, atau bisa berpikir kreatif dan inovatif. Misalnya contoh dengan kalian belajar berproses untuk berpikir kreatif dengan membaca berbagai literatur ilmu pengetahuan, maka meningkatkan pola berpikir. Contohnya kalian mengambil mengenai manajemen. Jadi kalian bisa menerjemahkan manajemen ini dari berbagai pengertian. Misalnya contoh, satu, manajemen dapat diartikan sebagai ilmu yang dipelajari dalam dalam memenuhi tujuan dan sasaran. Nah, yang kedua, manajemen dikatakan sebagai seni. Nah, untuk mengelola perusahaan dengan mengalokasikan sumber daya dan menciptakan tujuan dan sasaran. Atau yang ketiga, bahwa manajemen perpaduan antara ilmu dan seni dalam hal untuk menciptakan pengelolaan perusahaan yang efektif. Dan yang keempat, manajemen itu ilmu untuk mengatur dan mengelola sumber daya organisasi berupa SDM, informasi, pengetahuan, teknologi, penguasaan nilai pasar, dan lain sebagainya untuk mengelola perusahaan menjadi lebih baik. Nah, dengan ini apa? Memperkaya terhadap pemahaman kita dalam berpikir secara kreatif, sehingga memperkaya terhadap pemahaman dan pengetahuan. Seperti mendefinisikan manajemen, kita bisa mendefinisikan 4, 5, 6. Jadi memperkaya dalam pengertian. Tidak lagi seperti di bangku sekolah. Seperti contohnya, misalnya menjelaskan Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau anak SD kan cukup, tapi kalau sudah duduk di SMA dan perguruan tinggi, kita harus mampu menguraikan. Misalnya, kenapa Pancasila itu harus ketuhanan Maha Esa? Apa yang mendasari bahwa Pancasila itu ditaruh diletakkan pertama sebagai ketuhanan Maha Esa? Yang ketiga, bagaimana sih bentuk implementasi ketuhanan yang Maha Esa di tengah masyarakat Indonesia yang beragam? Beragam dalam arti agama, ada yang Hindu, Islam, Kristen, Buddha, dan lain sebagainya. Bagaimana memahami ketuhanan agar tidak menjadi konflik di antara umat beragama? Nah, yang keempat, bagaimana mengamalkan nilai ketuhanan yang Maha Esa sambil menghormati dan menghargai keberagaman terhadap perbedaan nilai agama dalam konsep ketuhanan. Nah, ini berpikir kritis terhadap apa yang kita terima mengenai misalnya pengetahuan Pancasila. Nah, kalau di SD cukup Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tapi kalau di perguruan tinggi tidak diperbolehkan. Kita harus bisa mengkritisi mengapa Pancasila itu diletakkan pertama, bagaimana mengkonsepkan dalam keberagaman, lalu bagaimana menerjemahkan Pancasila sebagai sila pertama ketuhanan yang harus perlu untuk diterapkan, bagaimana penerapannya dan lain sebagainya. Nah, inilah contohnya. Nah, saya stop dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, selain itu apa tujuannya kita berpikir secara kritis atau memiliki mindset yang baik? Selain menilai berbagai aspek, memiliki kreativitas dan inovasi, lalu apa lagi? Kira-kira. Nah, kita sudah menguraikan dua, berpikir luas, sehingga mampu menilai dari berbagai aspek, dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam berpikir, lalu apa lagi? Nah, ada yang mau ngasih pendapat? Silakan. Meningkatkan kemampuan komunikasi. Oke, dengan adanya berpikir, kita mampu meningkatkan komunikasi. Berupa apa? Menciptakan dialog yang baik. Nah, jadi ketika ada perbedaan terhadap dialog, kita tidak menganggap bahwa dialog itu satu-satunya kebenaran, ini loh jawaban yang benar, tidak ada jawaban yang lain. Nah, dalam dialog kita harus memperluas dan memperkaya berbagai pemahaman sehingga kita bisa menarik sebuah kesimpulan terhadap perbedaan dialog ketika terjadi perbedaan terhadap nilai pemahaman dari berbagai sudut pandang. Nah, contohnya apa nih? Contohnya seperti misalnya terjadi perdebatan yang pernah dilakukan oleh Rocky Gerung pada saat diundang di TV One. Nah, pada saat itu dia pernah menyatakan bahwa agama itu fiksi,
Nah, banyak kan yang pada saat itu marah. Nah, terhadap Rocky Gerung yang mengatakan Rocky Gerung itu tidak beragama, komunis dan lain sebagainya. Nah, kalau kita berdialog secara sempit, ya benar. Nah, kita sebagai umat beragama boleh marah. Tapi fiksi ini kita harus artikan kenapa? Nah, karena Rocky Gerung mengambil dari sudut pandang ilmu filsafat. Nah, kalau ilmu filsafat kan kajiannya di pikiran. Nah, kalau di agama kan kajiannya bukan hanya fakta dan sejarah, tapi juga kajiannya terhadap nilai keimanan. Contoh, kita di dalam agama pasti mengajarkan surga dan neraka. Gua nggak percaya surga dan neraka. Nah, memang kalau dibuktikan secara fakta sejarah sulit. Itu kan dibuktikan iman setelah kita mati. Nah, baru tahu. Nah, apakah supaya Rocky Gerung percaya kita bunuh dulu? Nah, supaya kita antarkan dia ke surga atau ke neraka? Kan nggak mungkin. Nah, inilah perbedaan dari pola pikirnya. Kalau Rocky Gerung berpikir secara filsafat. Dari kalau seluruh filsafat itu berdasarkan kekuatan logika otak. Nah, berbeda dengan pendekatan agama. Pendekatan agama selain fakta, sejarah, namun juga pendekatan secara keimanan yang sulit dibuktikan. Nah, hanya bisa dibuktikan dirinya dengan Tuhan, misalnya sesudah mati. Nah, baru orang bisa percaya akan surga dan neraka. Nggak mungkin Rocky Gerung kita bunuh dulu misalnya. Nah, baru kita percaya surga dan neraka. Nah, inilah contoh dua pendekatan yang berbeda. Nah, sehingga kalau kita tidak bisa menilai, nah ini pasti terjadi keributan atau pertentangan. Nah, ini contohnya. Nah, lalu apa lagi nih tujuan kita menciptakan pola berpikir secara kritis. Jadi memperkaya sudut pandang sehingga mampu untuk berpikir luas ketika terjadi perdebatan. Nah, kita tidak menimbulkan konflik, tapi mencari apa yang menjadi perdebatan tersebut. Apakah perdebatan tersebut masih bisa kita toleransi dengan misalnya konsep keilmuan, sehingga kita menarik, dia dari sisi aspek misalnya filsafat. Nah, sehingga kalau filsafat lebih mengedepankan logika atau kemampuan berpikir berdasarkan aksiologis, ontologis, dan epistemologis. Nah, apalagi nih tujuan seseorang berpikir kritis atau mengembangkan ya? Bikin open minded. Oke, menyebabkan orang memiliki pemikiran terbuka. Sehingga apa nih? Mampu untuk menerima kritik, saran, mampu untuk menerima perbedaan pendapat. Nah, mampu kalau berpikir terbuka, mampu mengembangkan pengetahuan dan wawasan. Jadi pengetahuan dan wawasan yang kita miliki sekarang bukan kebenaran secara utuh atau sudah final. Contoh yang mudah, waktu kita belajar, waktu kecil dari SD sampai SMA, selalu dicekokin bahwa planet yang ada di tata surya ini 9. Tapi kenapa pada saat itu sekarang mengalami perubahan ilmu pengetahuan yang mengatakan bahwa Pluto setelah diteliti oleh astronomi ternyata bukan planet, tapi bagian dari nilai meteorit atau asteroid, sehingga dikeluarkan karena tidak memenuhi kriteria sebagai planet. Nah, kalau kita menganggap itu kebenaran sudah mutlak, berarti kalau kita ada informasi perubahan, kita tidak bisa menerima. Enggak salah, pokoknya 9, enggak 8, 9 yang benar, 8, pasti berantem, bego lu, tolol lu, sampai keluar, mohon maaf, anjing lu, pokoknya nggak bisa, yang benar adalah 9. Nah, kita tidak menerima biasanya perbedaan pendapat. Tapi kalau kita pemikiran terbuka, kita bisa menerima perbedaan pendapat. Misalnya, kenapa asal dasarnya 8? Apa dasar keputusannya? Nah, mengapa terjadi pembaruan ilmu pengetahuan? Nah, mengapa menolak pernyataan sebelumnya dari 9 planet menjadi 8 planet? Apa keputusan dalam astronomi? Nah, pasti ada dasar penelitiannya, sehingga kita bisa menerima perubahan hal tersebut. Nah, ini dia. Nah, dengan adanya berpikir kritis, itu apa? Bisa
digunakan juga untuk mengatasi konflik. Nah, sebelumnya apa itu konflik? Nah, ya, permasalahan pertentangan yang timbul diakibatkan perbedaan pendapat atau persepsi, lalu juga perbedaan kepentingan atau motif, lalu juga diakibatkan sumber daya yang dibagikan secara tidak merata atau tidak adil dinilai dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya berpikir kritis berarti apa? Bisa digunakan untuk mengatasi konflik. Dengan cara apa? Mencari secara kritis apa sumber-sumber masalah konfliknya. Nah, dengan sumber-sumber masalah yaitu apa tadi? Kita bisa berpikir kritis untuk mengembangkan solusi dari sumber masalah yang kita dapat dari apa? Fakta, data, informasi, dan lain sebagainya. Nah, dengan ini maka solusi dikembangkan dengan apa? Berbagai alternatif solusi. Nah, setelah berbagai alternatif apa nih? Kita pilih alternatif mana yang terbaik yang bisa kita terapkan dari kemampuan, dari resiko, dari manfaat yang kita bisa peroleh, nah dan lain sebagainya dalam bentuk solusi yang kita akan gunakan. Lalu kita bisa melihat apa hasil dari solusi yang kita terapkan. Apakah sudah memenuhi keinginan, harapan, jika tidak bagaimana melakukan umpan baliknya, evaluasinya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, selain itu apa? Dengan berpikir kritis kita bisa apa? Menciptakan juga lingkungan yang baik. Misalnya contoh di tempat kerja atau di lingkungan masyarakat atau di kampus dan lain sebagainya. Seperti apa nih? Misalnya kita bisa menciptakan dengan berpikir kritis apa? Komunikasi yang efektif. Koordinasi. Dapat menciptakan bagaimana kita menyampaikan informasi. Nah, melalui bentuk misalnya penciptaan arus informasi. Nah, lalu kalau kita berdialog, mohon maaf, misalnya contoh berdialog dengan orang yang pendidikannya, mohon maaf, lebih rendah dari kita, misalnya SMP. Nah, kita dapat berpikir kritis bagaimana ya kita bisa berdialog dengan orang yang berpendidikan lebih rendah. Nah, supaya kita bisa menyampaikan informasi tersebut dengan tepat sehingga orang yang pendidikan lebih rendah itu bisa menerima informasi dengan baik, tidak merasa misalnya dihina, dilecehkan, direndahkan dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya. Nah, saya stop dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan mengenai berpikir kritis dalam mengatasi konflik dan menciptakan mindset. Silakan. Singular. Baru sabar. Ada? Nah, kalau tidak ada apa? Terakhir jangan lupa, kalau kita mau berpikir kritis harus memunculkan keberanian. Nah, keberanian dalam bertanya, keberanian dalam berdialog, keberanian dalam berdiskusi, mengungkapkan pendapat, ide. Nah, namanya keberanian, kalau salah ya gimana? Ya wajar. Karena nggak ada manusia yang lahir pintar. Contoh saya lahir langsung ajar. Nah, nggak bisa. Saya juga berproses sama dari SD, dari SMP, dari SMA. Pernah juga ngerasain diomelin guru, dijewer. Nah, pernah juga saya nggak munafik, saya juga bandel, nggak ngerjain tugas, diomelin sama. Nah, semua juga ngerasain. Waktu SMA juga ngerasain bagaimana berproses diomelin guru, di kuliah juga. Nah, menjadi lebih baik. Nah, ini. Nah, dalam arti apa? Salah nggak apa-apa. Nah, sebagai bentuk latihan untuk mengembangkan pola berpikir. Seperti yang saya alami juga sama waktu sekolah, juga mengalami salah. Jawaban pernah diketawain temen, so jawaban lu jawaban masih salah aja, rasain lu, sosok sih jawab, mendingan diem aja deh. Nah, gitu. Tapi
Ingat, jangan takut, namanya belajar gak ada yang langsung sempurna. Semua mengikuti, nah ini perkembangan. Nah, berkelanjutan secara bertahap. Nah, itu dia. Ya, baru silakan kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa pola pikir atau mindset memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap secara individu menghadapi konflik, baik dalam kehidupan pribadi sosial maupun profesional. Individu dengan growth mindset cenderung memandang konflik sebagai peluang untuk belajar, beradaptasi, dan membuat hubungan antar individu. Sementara individu dengan fixed mindset cenderung menghindari tantangan dan mempertahankan ego. Melalui penerapan growth mindset, seseorang mampu meningkatkan kemampuan komunikasi, empati, dan berpikir solutif dalam menyelesaikan perbedaan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, ditutup. Sekian presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, udah, terima kasih. Kurang satu. Apabila ada kesalahan, biasanya gitu. Mohon dimaafkan. Tanggal berapa sekarang? Lupa. Oh iya, tadi saya udah nanya. Bapak gini aja tampilannya. Ya, apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Satu, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang kompetensi hard skill. Sebelum masuk ke materi, kami memperkenalkan diri. Nama saya Rahmanur Kamila. Saya Asneoham. Selanjutnya ada teman saya, pada teman kita namanya Yulian Diego Berhalang. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam era globalisasi yang penuh persaingan, kompetensi individu sangat menentukan keberhasilan. Kompetensi terbagi menjadi hard skill dan soft skill. Hard skill merupakan keterampilan teknis yang dapat diukur dan dipelajari melalui pendidikan, pelatihan, atau pengalaman kerja, seperti mengoperasikan komputer, menguasai bahasa asing, dan melakukan analisis data. Hard skill penting karena menjadi syarat utama untuk memasuki dunia kerja yang menuntut efisiensi serta kemampuan teknis. Oleh sebab itu, memahami dan menguasai hard skill menjadi sangat relevan di dunia profesional saat ini. Oke, sebentar. Nah, inilah kegunaan dari hard skill. Hard itu jangan diartikan keras, Pak, alot, bukan. Nah, hard itu apa? Kemampuan, keterampilan yang bisa dipelajari, yang bisa dipahami, yang bisa ditingkatkan. Melalui apa? Melalui pembelajaran terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti misalnya contoh, nah kalau kalian mendengar dengan perkataan Rocky Gerung, bisa tersinggung yang mengatakan bahwa ijazah itu hanya sekedar tamat belajar kok, belum menunjukkan berpikir. Nah kalau seperti itu, mungkin saja sekilas bisa orang merasa terima, oh cukup tahu, bilang gak berpikir. Maksudnya Rocky Gerung mengatakan kalau kita kuliah, kita mendapatkan ijazah, maka harus ditandai dengan perubahan yang ada dalam diri kita. Seperti tadi, berpikir secara kritis, memiliki pola pikir secara mindset, lalu mampu berpikir dalam berdasarkan sebab akibat, lalu mengembangkan pemikiran dengan tepat berdasarkan dialog dengan buku. Nah itu yang dimaksud dengan Rocky Gerung yang menyatakan bahwa orang kuliah keluar ijazah hanya sebagai tanda selesai belajar. Nah maksudnya itu, maksudnya bahwa kalau Anda selesai belajar maka ada nilai hasilnya. Nah terhadap apa? Misalnya contoh terhadap hard skill, yaitu perubahan dalam berpikir. Menjadi lebih kritis, mengedepankan logika, mengedepankan kreativitas, inovasi, berdasarkan sebab akibat,
lalu mampu untuk menggali informasi, mengkritisi informasi, fakta dan data dan lain sebagainya. Nah, ini dia. Nah, ini semua, dalam salah satu contoh hard skill berupa pola berpikir, ini sifatnya tidak instan. Dalam arti perlu upaya yang dilakukan secara berkelanjutan, baik melalui pendidikan formal, bisa dengan kursus, bisa dengan seminar, bisa dengan bedah buku, dan lain sebagainya. Atau dengan menggunakan kemajuan informasi teknologi seperti mencari artikel, jurnal, lalu meminta pendapat yang lain atau jawaban lain melalui artificial intelligence, seperti menggunakan black box, Gemini, ChatGPT, dan lain sebagainya. Oke, lanjutkan. Ya, saya tunggu, tenang. Selanjutnya pengertian kompetensi hard skill. Menurut Spence 2019, kompetensi adalah karakteristik dasar yang dimiliki seseorang yang berhubungan dengan efektivitas kinerja dalam pekerjaan. Kompetensi sendiri terbagi menjadi dua utama, yaitu hard skill dan soft skill. Oke, sebentar. Dalam kompetensi hard skill itu apa? Kemampuan yang bisa terlihat, dipelajari dan dipahami, misalnya salah satu melalui pendidikan formal yang kita jalankan. Sehingga nanti apa? Diharapkan membentuk sebuah nilai keahlian. Keahlian ini juga harus didukung dengan adanya tambahan ilmu pengetahuan yang lain agar menjadi nilai kompetensi. Melalui apa? Melalui penguasaan misalnya bahasa asing, kursus bahasa Inggris dan lain sebagainya. Melalui apa? Kita bisa meningkatkan kemampuan kita melalui komunikasi dalam bentuk public speaking, mengikuti seminar-seminar, pelatihan, kursus, bedah buku dan lain sebagainya melalui public speaking. Lalu apalagi kita bisa meningkatkan kompetensi hard skill kita melalui berorganisasi. Misalnya berorganisasi, mengikuti misalnya magang. Lalu apalagi berbagai event. Seperti misalnya ikut pameran Jakarta Fair, kita sebagai misalnya PR atau MC dan lain sebagainya. Lalu apalagi kita bisa meningkatkan hard skill. Selain melalui bidang akademik, bisa melalui non akademik. Apa nih? Misalnya Andi Asna punya ketertarikan terhadap tari, bisa mengikuti pelatihan dan pengembangan tari tradisional, misalnya jaipong, tari Bali atau tari piring. Kecak itu bukan tradisional, balet bukan tradisional, itu tari modern. Kalau balet, kalau modern oke, tadi modern. Bisa deh, bisa balet. Apa lu tari tiang? Kalau piring piring tradisional bukan modern. Gini. Lalu apalagi dalam meningkatkan kemampuan hard skill selain dari akademik atau non akademik, selain misalnya tari, bisa dalam bidang penguasaan olahraga, bisa. Misalnya basket, Renang, betul. Sepak bola. Iya, sepak bola. padel, Lari, Pak. Lari ya, atletik. Lalu apa lagi? Kalau non akademik selain olahraga, bidang tarian, seni.
Nah, bisa melukis, Nyanyi. seni rupa, Musik. lalu musik, Musik. menyanyi, apalagi bidang seni yang kita geluti sebagai nilai hard skill selain non akademik, bisa melukis, seni rupa, musik, menyanyi. Mahal. Mahal. Oh, memahal. Tiba-tiba mahal nih. Nah, ini bisa memahal, menciptakan patung dan lain sebagainya. Nah, ini dia. Nah, oke, lanjutkan. Selanjutnya menurut Sutrisno 2021, hard skill adalah kemampuan nyata yang bisa diuji dan dinilai secara objektif, misalnya melalui ujian, portofolio, atau praktik kerja. Karena sifatnya yang terukur, hard skill sering menjadi syarat utama proses rekrutmen tenaga kerja. Oke, hard skill kemampuan seseorang bisa dilihat, kita bisa ketahui, kita bisa uji, kita bisa tes. Misalnya orang aku, Pak, saya menguasai akuntansi, boleh saja mengaku, tapi kita bisa tes dengan apa? Memberikan soal tertulis. Nah, misalnya ada laporan keuangan, coba buatlah siklus akuntansi secara lengkap. Nah, kalau dia lancar, berarti bisa. Kalau dilihat lihat soalnya aja udah keringet dingin, nah itu masih diragukan tuh. Misalnya siklus, misalnya coba buat laporan keuangan berdasarkan siklus akuntansi, atau bisa dengan soal lisan tanya jawab untuk menguji mengenai nilai kompetensi seseorang dalam penguasaan bidang, misalnya akuntansi. Oh ya, silakan. Atau manajemen, misalnya mengakui, Pak, saya menguasai manajemen pemasaran, boleh. Nah, nanti perusahaan akan melakukan tes apakah benar penguasaan manajemen pemasaran menjadi keahlian atau kompetensi pada bidangnya sehingga bisa menjalankan pekerjaan dengan baik sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan. Nanti bisa dites dengan misalnya tes lisan dalam bentuk wawancara. Nah, misalnya contoh di sini. Nah, Andi Asna, misalnya saya rekrutmennya, benar Andi Asna menguasai pemasaran? Benar Pak, waktu dulu kuliah dengan Pak Asra, coba saya tes. Siap Pak. Nah, misalnya ditanya, oke, dalam manajemen pemasaran modern, nah ada mengenai penambahan bauran pemasaran dari 4P menjadi 7P. Apa yang mendasari Andi Asma perubahan bauran pemasaran dari 4P menjadi 7P? Nah, silahkan berikan jawabannya. Nah, kalau lancar, yang mau jelasin dengan baik. Tapi kalau tadi dulu Pak, apa ya Pak? Nah, itu ketahuan tidak bisa menguasai sebagai nilai kompetensi. Oke, lanjut. Karakteristik hard skill. Yang pertama, hard skill bersifat teknis dan spesifik sesuai bidang pekerjaan. Yang kedua, dapat dipelajari dan diajarkan melalui pendidikan formal, kursus, atau pelatihan. Yang ketiga, dapat diukur secara objektif melalui tes, ujian, portofolio, atau sertifikat. Yang keempat, berorientasi pada hasil yang terlihat jelas seperti desain, laporan, atau program. Yang kelima, menjadi syarat utama dalam proses rekrutmen dunia kerja. Yang keenam, mudah dibuktikan dengan dokumen resmi seperti ijazah, sertifikat, atau lisensi. Oke, jadi karakteristik dari hard skill itu bisa dipelajari. Nah, diajarkan. Contoh, kalian masuk ke UBK, ngambil fakultas ekonomi bisnis, nah ini bisa dipelajari. Misalnya, kalian mengambil jurusan manajemen, nanti dimulai dari pengertian manajemen. Mengapa manajemen perlu dipelajari? Apa tujuan manajemen? Apa bidang-bidang manajemen? Apa tantangan dalam hal mengelola organisasi? Lalu berikutnya, apakah kemajuan teknologi informasi bisa juga digunakan dalam mengelola perusahaan, dalam manajemen? Nah, lalu bagaimana bidang
keterampilan yang harus dimiliki manajemen. Lalu apakah manajemen perlu strategi? Apakah manajemen perlu pemasaran? Apakah manajemen perlu keuangan? Apakah manajemen perlu produksi? Apakah manajemen perlu penelitian? Nah, ini semua dipelajari. Nah, apa buktinya? Dari semester 1 sampai semester nanti 8. Nah, dia harus menguasai. Jangan pada saat sidang, nah misalnya kenapa manajemen perlu untuk diteliti? Nah, ketawa. Wah, berarti pada saat mempelajari sering melamun, bengong. Habis bengong, kalau ditegur ngambek. Nah, ini dia. Nah, berarti belum menguasai itu. Nah, kalau menguasai berarti apa nih? Mempelajari secara utuh. Nah, ini dia. Lalu apa lagi yang kedua? Nah, dapat diukur secara objektif. Nah, seperti apa nih? Kalian ngambil jurusan manajemen kan diukur secara objektif. Yaitu apa? Ada UTS, ada UAS, ada tugas, ada kuis, ada presentasi. Nah, ini contohnya. Nah, lalu apa lagi? Nah, bersifat teknis dan spesifik sesuai bidang. Contoh, kalian ambil konsentrasi apa nih? SDM. Nanti dalam konsentrasi SDM, menguasai gak bidangnya? Kamu mengetahui bagaimana rekrutmen, apa tujuannya, bagaimana penerapannya. Kalau minta tolong perusahaan minta tolong pelaksanaannya bagaimana. Kalian sudah bisa mengetahui dengan baik karena sudah mempelajari. Tinggal nantinya ditambah prakteknya saja. Nah, ada praktek dan teori ini bisa saling ada berkaitan apa? Berarti perusahaan harus mengadakan pelatihan. Nah, ini dia untuk penguasaan sebuah bidang dalam pekerjaan, misalnya SDM. Dengan adanya SDM apa? Kalian bisa nih bagaimana melakukan penilaian prestasi kerja, seperti membuat tujuannya, sasarannya, metodenya, pengukurannya, pelaksanaannya, nah evaluasinya. Nah ini, sehingga pada saat kalian melamar pekerjaan sudah memiliki pengetahuan tentang SDM, nanti ditambah plus praktek supaya tambah baik lagi diadakan pelatihan. Nah, selanjutnya apa? Namanya sertifikat hard skill berorientasi pada hasil yang jelas, yaitu apa? Ini adanya laporan. Nah, laporannya gimana contohnya? Pada saat kalian kuliah semester 1 sampai 8 bagaimana laporannya? Ataukah laporannya selalu nasakom? Tahu nasakom, nasib 1 koma. Nah, laporannya bagaimana laporannya? Ataukah laporannya nggak berubah? Dapatnya dia, penyakitnya apa sama? Malas masuk, malas ngerjain tugas. Nah, ini lalu malas disiplin dan lain sebagainya. Nah, dalam laporan berarti apa? Jelek dia. Nah, karena terlihat tidak menguasai. Nah, kalau dalam bekerja apa? Pembuatan laporannya itu tidak maksimal. Misalnya saya contoh, Andiasna kerja di perusahaan, saya minta tolong Andiasna buatin laporan bagaimana kamu buat program pelatihan untuk tahun ini, bagian area penjualan, pemasaran, yaitu untuk pengenalan produk. Nah, nanti buat laporannya untuk pelatihan 3 hari ya, kamu buat konsep dasarnya. Kira-kira saya kasih waktu seminggu, sanggup kamu? Sanggup Pak. Nah, ternyata dalam seminggu laporannya belum jadi Pak. Alasannya banyak aja dah. Ada alasannya sakit mencret lah. Nah, entar alasannya sakit perut lah, pusing lah, lalu kawinan lah, datengin saudaranya kawinan Pak. Nah, sehingga apa nih? Nah, sehingga laporannya atau programnya tidak selesai. Nah, berarti dia tidak menunjukkan kompetensi yang baik dalam hard skill-nya. Nah, lalu apa lagi hard skill? Selanjutnya menjadi proses rekrutmen, yaitu apa? Nah, untuk menggali benar gak pengetahuannya. Misalnya, kalau kamu pernah kuliah di Fakultas Ekonomi, ngambil SDM, coba kamu ceritakan atau jelaskan apa peran, tugas, dan fungsi dari manajemen SDM. Lalu ditanya, skripsinya kamu judul apa? Ini. Oke, kalau itu coba ceritakan kepada saya apa manfaat kamu menulis skripsi bagi perusahaan tersebut. Oh, jawabannya ngalor ngidul, nggak jelas. Manfaat skripsinya saya cuma disuruh Pak sama kajur. Sekarang itu saya nggak tahu Pak apa manfaatnya. Nah, pas saat itu yang wawancara manajernya cuma giling-giling kepala. Nah, ini dia. Berarti penguasaannya dalam rekrutmen itu masih belum optimal dalam menggali atau menunjukkan hasil dalam kompetensinya.
Nah, lalu apalagi kompetensi bisa dibuktikan melalui dokumen. Seperti apa? Seperti ijazah, sertifikat keahlian, nah dan lain sebagainya. Seperti sertifikat keahlian apa yang dikeluarkan oleh Bappenas, nah atau dikeluarkan oleh LPPM atau LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, atau Badan Pembangunan Nasional, atau Lembaga Penelitian dan Pengembangan Manajemen, dan lain sebagainya. Atau kalau sertifikat internasional ada melalui apa? Misalnya kalau kalian ingin menggeluti marketing secara internasional, ada namanya sertifikasi AMA, Association Marketing America. Lalu kalau kalian ingin menggeluti SDM, ada sertifikat internasionalnya yang singkatannya International Association Human Resource Management American. Nah, ada. Kalau kalian ingin menguasai bidang akuntansi dalam standar pembuatan akuntansi internasional, ada International Association Europe Accounting Association. Nah, ini ada. Oke, lanjut. Selanjutnya ada contoh jenis hard skill. Pertama di bidang teknologi dan informasi yaitu program. Terus kedua penguasaan software. Ketiga analisis data. Keempat keamanan siber atau manajemen jaringan. Yang kedua bidang bahasa dan komunikasi, penguasaan dalam bahasa asing. Kedua penerjemahan dan interpretasi. Yang ketiga penulisan akademik atau profesional. Yang keempat public speaking berbasis konten teknis. Yang ketiga di bidang keuangan dan akuntansi, yang pertama ada penyusunan laporan keuangan, yang kedua laporan keuangan dan audit, ketiga ada perpajakan, yang keempat penggunaan soft akuntansi, yang keempat ada bidang teknik dan sains, yang pertama ada membaca dan membuat gambaran teknik, yang kedua keterampilan laboratorium. Yang ketiga perencanaan sistem mekanis, fisik dan sipil. Yang keempat analisis ilmiah dengan metode statistik atau eksperimen. Oke, inilah bidang-bidang keterampilan secara hard skill. Nah, seperti dalam bidang teknik. Nah, ketika kalian mengaku punya kemampuan teknik, misalnya otomotif, dibuktikan. Nah, dengan misalnya mampu menyelesaikan berbagai permasalahan problem di bidang teknik otomotif. Misalnya kalau busi mati bagaimana? Jangan menerima bongkar, nggak terima pasang. Nah, itu berarti bukan kemampuan secara hard skill. Terima bongkar, nggak terima pasang. Gimana nih Pak, motor saya udah dibongkar. Saya kalau hard skill saya hanya cuma sekedar membuka aja. Merapikan bukan. Hard skill saya belum sampai Pak. Tapi banyak sih Pak. Nah, kalau seperti itu bukan hard skill harus mampu menyelesaikan dan menemukan problem skill. Nah, seperti mencari masalah dan mengatasi masalah. Jangan mencari doang, mengatasinya nggak bisa. Nah, kalau seperti itu bukan hard skill. Lalu apa lagi contoh hard skill? Nah, seperti misalnya penguasaan bahasa Inggris. Nah, artinya dia menguasai bahasa Inggris dengan baik. Seperti contohnya grammarnya. Nah, tata bahasa, betul, pronunciation-nya. Lalu mampu menggunakan pernyataan dengan baik, tenses, misalnya kapan menggunakan past tense, future, present tense, dan lain sebagainya. Jangan seperti itu, siapa tuh? Menteri Pariwisata, Ministry, dalam saya kesel juga nonton di TikTok tuh. Saya 5 menit, ministry doang, kapan pidatonya dalam hati saya. Ada juga tuh Pak yang orang Jawa. Nah itu saya bingung, akhirnya saya kesel udah mau 5 menit saya ganti aja scroll lah, ngabisin pulsa aja dari tadi ministry. Nah kalau seperti itu berarti menandakan kemampuan dalam penguasaan hard skill seperti bahasa Inggris masih kurang. Nah lalu apa lagi nih contohnya? Nah seperti misalnya penguasaan software, yaitu apa? Menguasai keseluruhan fungsi-fungsi software dengan baik. Misalnya kalian menguasai Word, tahu fungsi rata kanan, rata kiri,
lalu bagaimana memunculkan catatan kaki, lalu bagaimana untuk supaya tulisan kalau ada pakai titik-titik nih bisa sama. Nah, terus bagaimana kalian membuat misalnya halaman untuk tulis halaman di sini atau di sini atau di tengah, bagaimana. Nah, mengerti keseluruhan fungsi Word dengan baik. Nah, begitu juga misalnya menguasai Excel. Nah, menguasai dengan baik misalnya fungsi VLOOKUP, VLOOKUP, lalu fungsi if, whether, dan berbagai formulasi yang lainnya. Lalu seperti apa nih Photoshop? Nah, contohnya apa? Bisa mengedit gambar. Nah, lalu panorama, tempat, objek, dan lain sebagainya. Nah, tapi jangan salah digunakan. Nah, saya pernah dulu tuh punya teman kuliah. Nah, jurusan Fakultas Seni Rupa, sering main rumah saya, suatu saat pinjam komputer. Nah, saya nggak tahu namanya saya jurusan ekonomi, pas dibuka saya kaget. Oh, animasinya gambarnya gambar cewek telanjang, sampai ketahuan pada saat di depan tuh ketahuan dosen. Kamu ini udah pikiran aneh-aneh animasi begini, siapa yang ini? Saya nggak tahu Pak, laptop saya dipinjem teman-teman. Oh, alasan ini. Akhirnya saya kesel. Besok saya omelin lagi tuh teman saya, gara-gara lu nih tahu gue diomelin dosen, dibilang cabul segala macam. Nah, mentang-mentang jurusan gambar weh. Nah, nyelakain, saya bilang nyelakain gua lu jurusan ekonomi yang bego program. Gara-gara lu tuh, pokoknya gua mau tahu, hapus gak? Iya, hapus. Nah, ini. Nah, contohnya jadi ketika kita menguasai animasi, nah kuasilah untuk kebaca. Nah. Oke, lanjut. Pentingnya hard skill dalam dunia kerja. Yang pertama, syarat utama rekrutmen, yaitu menjadi filter awal dalam seleksi karyawan sesuai kompetensi teknis. Yang kedua, ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi, yaitu mempermudah penyelesaian tugas secara cepat, tepat, dan sesuai standar. Yang ketiga, ada meningkatkan daya saing individu, yaitu hard skill yang relevan, mempermudah memperoleh peluang kerja global. Yang keempat, ada dasar pengembangan karir, yaitu keahlian teknis dan sertifikasi meningkatkan peluang promosi. Yang kelima, ada melengkapi soft skill, yaitu hard skill menyediakan kemampuan teknis, soft skill mendukung penerapannya. Yang keenam, menyesuaikan perkembangan teknologi, yaitu hard skill harus terus diperbarui agar tetap relevan di era industri. Oke, jadi hard skill itu jangan hanya tadi mengandalkan ijazah, tapi kita bisa meningkatkan kemampuan yang lain dalam penguasaan bidang terhadap pemilihan penguasaan studi yang kita miliki. Nah, misalnya contoh, kita memilih MSDM. Nah, maka kalau kita tingkatkan, nah kita bisa dengan cara misalnya sedikit demi sedikit kita kumpulkan uang jajan untuk kursus, untuk pelatihan dan seminar. Dalam hal sekarang yang lagi ngetren dalam bidang teknologi yang dikaitkan untuk pengolahan manajemen dalam SDM, misalnya MSDM berbasis digital. Berbasis digital. Nah, kita bisa nih mengikuti pelatihan-pelatihannya. Ada di UI, pelatihannya di Atma Jaya, nah, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa mengikuti kursus SDM berbasis digital, ada nanti rekrutmen digital, nah, ada wawancara digital, nah, ada pelatihan digital, dan lain sebagainya. Dengan mengikuti pelatihan ini apa? Kita bisa meningkatkan kemampuan kompetensi kita dalam bidang SDM, di mana kita lebih meningkat satu hal atau tingkatan satu level dibandingkan misalnya lulusan yang lain, karena kita punya daya jual, yaitu apa? Yaitu penguasaan SDM berbasis digital. Atau yang sekarang lagi ngetren nih, yaitu ilmu psikologi yang dikaitkan dengan MSDM. Nah, sudah ada nih pelatihannya di YAI. Nah, bentuk ilmunya namanya ilmu grafologi. Nah, apa ini grafologi ini? Melihat tanda tangan, misalnya orang tanda tangannya seperti ini. Nah, dia bisa melihat, nah dari tanda tangan ini, apa sih karakternya? Nah, sifat orang tersebut, apa kekuatannya,
Nah, apa kelemahannya? Nah, ini dia. Bisa ada pelatihannya di YAI. Nah, ini pelatihan yang dikaitkan antara SDM dengan psikologi untuk menilai karakter, sifat, kekuatan, kelemahan yang nantinya dikaitkan dengan pekerjaan. Kalau dikasih pekerjaan misalnya sebagai sales atau sebagai public relation atau agen marketing, cocok nggak dengan karakter seperti ini? Nah, keunggulannya. Nah, ini contohnya. Nah, kita bisa mengikuti nih pelatihannya ada di YAI. Nah, YAI pelatihannya nanti bisa Jadi yang dinilai. di sini kan? Tulisan tangan tuh, tanda tangan. Nah, nanti kalau tulisannya ada yang gede, kecil, sedang, ada besar. Nah, itu gimana karakternya? Nah, atau tulisannya tegak, terlalu tegak. Bagaimana karakternya? Ada tulisannya miring. Nah, gimana karakternya? Dan lain sebagainya. Gimana ya makasihnya? Nah, lalu apalagi hard skill membantu dalam pekerjaan kita menjadi lebih baik. Nah, seperti apa contohnya? Misalnya Anda ambil SDM nih, membantu pekerjaan menjadi lebih baik, yaitu dengan adanya pengetahuan SDM kita bisa ditugaskan melakukan rekrutmen dalam wawancara, kita sudah bisa melakukan dengan baik karena sudah dibekali dengan teori. Nah, nanti tinggal pelaksanaannya. Nah, sehingga tidak membutuhkan waktu yang relatif lama. Nah, ini dia. Karena kita sudah menguasai. Tapi kalau belum menguasai, misalnya contoh, Anda bekerja di bidang SDM, tapi kompetensinya misalnya sastra. Nah, bukan sastra mesin. Nah, ada. Misalnya sastra bahasa Inggris. Nah, tentu untuk kalian melakukan rekrutmen akan membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan orang yang sudah memiliki kompetensi dalam bidang manajemen seperti kalian. Nah, tinggal prakteknya saja mengkaitkan antara teori dengan praktek. Nah, kalau dari bahasa Inggris butuh waktu yang lebih lama. Harus tahu teorinya dulu, dia mencari-cari, menggali-gali dulu. Nah, baru tadi prakteknya atau pengalamannya. Oke, lanjut. Selanjutnya ada kesimpulan. Hard skill merupakan keterampilan teknis yang diajari dan diukur dan dibuktikan melalui hasil kerja atau sertifikasi. Keterampilan ini bersifat spesifik, objektif, dan berorientasi pada hasil yang sehingga dapat memenuhi syarat penting dalam dunia pendidikan maupun dunia kerja. Jenis hard skill sangat beragam mencakup bidang teknologi informasi, keuangan, kesehatan, teknik, pendidikan, hingga seni kreatif. Oke, coba yang belakang. Nah, 3 kesimpulannya tuh. Saya Pak. Ya, 4 deh tanggung. 1, 2, 3, 4. Nah, biar borongan. Nah, sama terakhir nih. Kedua Pak. Rambutnya kayak Beatles, John Lennon. Nah, ya. Kesimpulan, kemampuan teknis yang dapat dipelajari dan diterapkan secara jelas dan seorang dengan mudah menyelesaikan tugas di dalam bidangnya. Dengan memiliki hard skill yang kuat, seorang dapat bekerja lebih efektif, profesional, dan kompetitif. Oke, bisa. Lanjut. Kemampuan teknis yang dapat diukur dan diajarkan secara formal seperti kayak pendidikan, Pak, bahasa asing. Oke. Ya, lanjut, silakan. Hard skill merupakan keterampilan spesifik yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan secara efektif. Udah, yang lain. Oh, udah, Pak. Iya, kan yang jawab tadi efektif kan di belakang. Oh, Ajar Lennon. hard skill sangat penting karena menjadi dasar kompetensi seseorang dalam menjalankan pekerjaan secara profesional. Udah tuh tadi pojok. Dulu, Pak. Yang lain coba. Masih banyak. Hard skill apa tadi? Bisa diukur dari apa tadi? Bisa dilihat dari apa tadi yang ada di kelas nih? Ditampilkan oleh Hasna tadi.
Nah, saya bantu tuh hard skill bisa dilihat, dianalisis, diketahui dengan apa tadi, jasa, sertifikat kalian, lisensi dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi? Nah, itu kan masih banyak belum disimpulkan. Ketahuan belum dong? Lagi berpikir dulu dia. Udah Pak, hard skill adalah kemampuan yang diperoleh melalui belajar dan latihan. Ya, bisa melalui belajar, pelatihan, kursus, seminar, dan nilai kompetensi yang dibentuk melalui bidang pendidikan atau melalui bidang pendidikan formal. Ya. Izin matiin ya. Oh ya, silakan. Nah, tolong dinyalain lampunya. Oke, makasih. Nah, lalu apa lagi? Ayo, John. Hah? Langsung berhenti. Lanjut. Keren juga Pak. Kalau yang lain apa udah? Menghilang. Mau menghilang dari mana? Nah, tadi apa tuh? Kesimpulan bisa ditarik yaitu bidang kompetensi yang dikuasai seseorang dalam bidang tadi apa tuh? Penguasaan tadi, teknik informasi, lalu bahasa Inggris, animasi, Photoshop, Adobe, Corel Draw, lalu kemampuan dalam apa tadi? Analisis ya, analisis data, nah dan lain sebagainya. Nah, apalagi tuh banyak yang ditarik kesimpulannya. Nah, tadi apa? Hard skill bisa ditingkatkan melalui apa tadi? Pola berpikir melalui pola akademis seperti berpikir kritis, runut, imbang akibat, fakta. Bisa. Lalu apa lagi? Banyak masih banyak. Iya. Apalagi mau disimpulkan tuh masih banyak. fakta data, logika. Ya. Apalagi John? Hard skill menjadi syarat utama untuk diterima bekerja, Pak. Dalam hal? Menentukan kemampuan seorang Iya, menjalankan tugas. dengan melakukan tadi apa, Rek? Rekrutmen. Oke ya, udah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Ya, minta tolong absen manualnya.